Nah, pada saat itu Meli juga ikut nih, biar dia juga tahu keadaan teman-temannya ya kan. Pergi lagi mereka berlima di sana sama orang tuanya Arif. Nah, sesampai di sana mereka diwajibkan untuk melakukan ritual tertentu untuk pengobatan gitu loh, masing-masing nih. Nah, pas lagi diobati, Arif, Tiara, Devi, Reno kesurupan lagi. Mereka teriak-teriak Nadia, mereka nangis, bahkan ada muntah rambut, bayangkan sama kau. Cuman bedanya, Wak, Arif, Reno sama si Devi nih kesurupannya tuh yang tadi itulah muntah, nangis, teriak-teriak ya kan. Cuman si Tiara aja, Wak, yang anteng, duduk, tersenyum dia. Nengok kawan-kawannya kayak gitu. Soalnya dia puas gitu nengok ketiga kawannya kesurupan, Wak. Mereka kesurupannya lumayan lama, Wak, dan baru sadar setelah Mbah Pardi itu nyembelih 4 ekor ayam cemani katanya. Tapi di saat ketiga kawannya udah sadar nih, Tiara masih tetap kesurupan dan harus menjalankan ritual lain yang lebih panjang dibanding kawan-kawannya. Melihat kejadian itu, orang tuanya Arif pun nanyalah ke Mbah Pardi, "Mbah, ini mereka ini sebenarnya kenapa, Mbah? Kok bisa jadi sampai kayak gini kali?" Nah, Mbah Pardi jawab, "Ibu, Bapak, dari awal mereka ini memang udah salah. Pertama, mereka mendaki di malam 1 suruh. Malam keluarnya makhluk-makhluk halus. Terus kedua, mereka juga ngomong sembarangan di situ. Mereka nggak juga ngucapin salam di pesarean. Nah, semua hal itulah, Bu, yang bikin penunggu di sana sakit hati. Itulah kenapa mereka kesurupan." Katanya, "Kami belum cerita lagi nanti kami nyamper ke pesarean padahal. Yang ngomong sembarangan itu mungkin si Tiara yang ngomong ini, kalau misalnya hilang satu, dipikir setan ya berarti yang makan kayak gitu." Dan selain itu Mbah Pardi ini juga cerita satu hal yang bikin mereka semua langsung merinding jadi-jadinya, Wak. Plot twist yang tidak kepikiran sebelumnya. Kalian tahu kenapa mereka disuruh mandi sama bapak-bapak yang katanya nyelamatin mereka tadi? Kata Mbah Pardi, Wak, ternyata itu bagian dari ritual penumbalan. Jadi keempat anak ini nih rencana itu mau dijadiin tumbal sama si bapak nyelamatin tadi, Wak. Jadi mandi kembang di sumber mata air itu tuh bukan buat buang sial atau semacamnya, tapi justru semacam penanda. Dengan mereka mandi bunga, si bapak itu tuh macam ngasih kode ke jin-jinnya ini loh, tumbalku ono 4 gitu. Bukan untuk pembersihan, Wak, mau jadi tumbal mereka. Dan gak cuma itu juga ya, Wak ya. Mbah Pardi juga cerita, alasan kenapa Meli ini selamat dari kesurupan itu adalah karena dia dijaga sama nenek moyangnya yang ternyata adalah seorang dukun di masa lalu. Alasan ini yang bikin bapak-bapak tadi nggak nyuruh si Meli ini mandi di sumber air. Bapak itu tahu kalau Meli ini jaga sama leluhurnya. Dengar itu awalnya aku nggak percaya kan. Masa iya sih leluhur aku ada yang dukun? Halo? Masa? Aku konfirmasi ke mama bapak aku karena dia. Ternyata betul, Dok. Yang dibilang sama Mbah Pardi itu betul. Leluhurnya aku memang ada yang berprofesi sebagai dukun, yang bahkan terkenal kali malah ada di kota M pada masa saya tuh. Pendahulu awak katanya, terima-terima aja lah, memang ada. Nah, akhirnya setelah mendengar ceritanya Mbah Pardi, Meli dan ketiga temannya pun diperbolehkan pulang, Wak. Sayangnya waktu itu Tiara nggak bisa langsung pulang karena dia masih harus diobati dengan ritual yang lumayan panjang. Nah, setelah melakukan pengobatan yang rutin ini, alhamdulillah ya kondisi Tiara mulai membaik, dan juga karena kesibukan masing-masing setelah kejadian itu mereka udah jarang ketemu lagi ataupun kontakan lagi, kata si Meli. Sampai selang 1 bulan kemudian Arif tiba-tiba ngechat Meli dan dia cerita tentang kondisinya Tiara, Wak. Menurut ceritanya Arif, setelah mendaki gunung itu dan setelah kejadian ini semua lah, Tiara ini jadi makin kurus sekali, terus wajahnya kelihatan tua, kayak bukan gadis seusianya gitu loh. Meli yang baca pesan itu langsung kaget, Wak. Di satu sisi aku kasihan dia karena aku nggak nyangka kalau dampaknya bakal sepanjang itu. Cuman di sisi lain aku juga ngerasa bersalah karena aku juga ikut menjadi bagian dari perjalanan yang membuat Tiara bisa berubah kayak gitu. Tapi meskipun begitu, Meli masih berusaha untuk menjaga hubungan baik sama si Tiara, sama ketiga kawan yang lainnya juga. Karena mau gimana pun mereka pernah ada di titik yang sama. Kami pernah di titik yang sama, Nadia. Kami pernah berjuang sama-sama, ketakutan sama-sama, pulang sama-sama dengan selamat juga. Untungnya alhamdulillah. Kita doakan saja semoga mereka berlima selalu sehat, selalu baik-baik saja, dan tetap kompak dimanapun mereka berada.